ada kejadian di mana warung nasi ini tuh kok kayak orang-orang jadi jarang masuk. Orang baru beli nasinya balik lagi karena nasinya udah basi. Ternyata dukun yang si ibu ini pakai itu udah meninggal. Setengah percaya, setengah enggak. Cukup percaya ya? Percaya, karena aku pernah ngalamin sendiri sih. Aku orang jarang percaya kalau aku nggak ngalamin sendiri gitu. Percaya? Kalau nyata sih iya, kalau jadi film-film enggak sih. Mistis, kalau yang kayak gunting kuku depan pintu, gue nggak percaya sih. Gue gunting kuku di mana aja. Jadi gue bisa dibilang ya nggak percaya, kecuali ada hal-hal yang ada unsur agamanya, mungkin larangan agama, tapi mungkin orang menyamakan itu dengan mistis, itu gue masih percaya. Percaya nggak percaya? Amit-amit ya, tapi belum pernah mengalami langsung. Kalau gue pribadi sih enggak ya. Gue soalnya penakut banget. Jadi setiap kali ada cita-cita kayak gini, gue langsung kayak cabut aja gitu, kayak nggak mau dengerin. Awalnya gue nggak percaya, tapi sampai akhirnya ada seseorang yang dekat sama gue merasakan hal itu secara langsung, nah gue mulai, oh ada ya gitu ternyata gitu. Percaya banget, karena dulunya tuh sebenarnya gue orang yang skeptis. Mungkin skeptisnya karena gue takut, jadi gue kayak menolak lah, denial. Tapi pas sudah mengalaminya di keseharian gue, itu gue percaya banget. Hal-hal mistis itu apa yang menurut lu paling mungkin terjadi? Yang paling mungkin kalau kita di Indonesia sebenarnya kayaknya semua mungkin ya, karena kayaknya orang Indonesia tuh masih dekat dengan hal-hal yang seperti itu. Santet dan susuk mungkin ya, karena aku udah dengar banyak banget cerita soal santet dan susuk juga. Aku juga dengar, walaupun aku nggak pernah ngalamin sendiri, jadi aku percaya nggak percaya 50-50, tapi dengar dari cerita orang-orang ya aku banyak banget nih yang kayak gini. Paling sering sih denger kuyang. Ya ada yang kayak pocong, kuntilanak, tuyul. Pesugihan juga sering sih, pesugihan lah, bisnis lah ya biasanya. Menurut gue sih pesugihan ya. Pesugihan sih kayaknya. Pesugihan, gue yakin banget lagi sebenarnya pesugihan tuh banyak. Penglaris kayaknya. Nyokap gue tuh pernah punya warung bakso. Gue taunya itu tiba-tiba ada yang datengin, Bu, warung ibu kalau mau laku pakai ini gitu. Dia kasih tahu tuh tempatin sini. Nyokap gue nggak mau gitu. Jadi kayaknya untuk hal-hal kayak gitu udah lumrah deh digunakan oleh pengusaha-pengusaha gitu kayaknya. Karena manusia tuh secara general menurut gue tidak gampang puas. Dan apalagi zaman sekarang kita pengen, beberapa tahun terakhir lah apalagi tuh pengen sesuatunya tuh dengan secara instan. Orang Indonesia tuh kebelet kaya, terus kalau ada yang instan kenapa enggak? Nyari pesugihan tuh sebenarnya linknya nggak susah-susah banget sih, lumayan gampang gitu kan. Ke daerah mana gitu, mungkin Jakarta nggak ada kali ya sekitaran-sekitaran yang urban seperti ini. Tapi lu mungkin ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, mau kayak gampang gitu. Kalau di daerah gua kuliah waktu itu di Jawa Tengah, teman ada yang buka burjo. Burjo tuh apa sih? Bubur kacang hijau. Ketika orang tuanya diundang buat datang ke burjonya dia, terus orang tuanya pulang lagi, anaknya nyamperin dong ke rumah. Bu, kok tadi nggak mampir loh? Saya lihat burjo kamu tutup. Itu salah satu bentuk penglaris di daerah kuliah gua. Pernah merasakan hal mistis yang pernah lu dengar, ada nggak sih? Hal-hal mistis apa yang paling sering gue dengar itu kayak santet. Santet pernah, terus kalau penampakan kalau secara lihat langsung nggak pernah, tapi pendengaran gitu sih. Santet pernah, Banaspati gue pernah ngeliat langsung. Jadi gue lagi di lapangan dan akhirnya kita kayak, woi apaan tuh Bray? Masih sore jam 5 mau maghrib. Akhirnya yang gue percaya saat ini mistis yang paling kental itu adalah maghrib tuh nggak boleh keluar. Karena ada anjurannya juga dari agama. Aku lagi lari di tangga ke atas, terus tiba-tiba keselimpet. Kata orang ada yang megangin aku kakinya. Tapi nggak ada orang? Nggak ada. Kalau specifically merasakan nggak pernah, soalnya gue orangnya kurang peka. Tapi waktu itu gue pernahnya lihat. Gue tahu banget kesurupan, sering melihat dan menjadi korbannya. Keluarga dari istri gue ini tuh sempat disantet. Yang disantet itu adalah ibunya. Yang nyantet itu adalah mantan supirnya. Lumayan parah sih karena impactnya itu benar-benar nggak cuman ke orang yang dijadiin target santetnya, tapi juga ke keluarganya kan, ngerasain kayak oh si ibunya jadi stres, ibunya kayak teriak-teriak sendiri, ngeluarin suara yang bukan suaranya. Dari sudut pandang atau dari orang yang rasakan itu tuh traumatis gitu loh. Ternyata tuh yang dikirimkan tuh bukan cuma satu, jadi kayak satu pasukan gitulah. Itu yang mengerikan jadinya. Itu yang diceritakan sama ustadznya lah. Walaupun awalnya untuk masuk ke daerah tempat tinggal mereka ini tuh awalnya cukup susah karena kayak bentrokan sama pasukan yang ada di situ juga gitulah. Kayak anjir ya, ternyata hal kayak gini tuh bener adanya ya. Fun fact ya, modalnya cuma 20.000. 20 apa 50.000 gitu buat bayar dukunnya. Yang nyantetnya? Yang nyantet cuma 50.000.
efeknya kemana-mana. Gue tuh asalnya dari Kalimantan. Yang paling sering gue denger di Kalimantan itu ya kuyang. Tapi kuyang itu adalah ilmu dari zaman dulu yang harus diturunkan. Jadi ketika lo masih punya ilmu itu lo nggak bisa mati. Jadi mau nggak mau lo harus nyari seseorang untuk nurunin ilmu itu. Benefitnya sih sebenarnya lo jadi awet muda. Cuman ya gitu lo tuh tiap malam harus melepaskan badan lo dari leher. Lo tuh harus nyari makanan buat ngasih makan si jiwa itu, si kuyang itu. Jadi lo akan melayang mencari entah orang hamil yang lagi mengandung. Gue kurang tahu persis ya makanan mereka apa, cuman incarannya ibu-ibu hamil deh. Makanya kalau di Kalimantan tuh kepercayaannya ketika lo hamil lo nyimpan benda tajam di balik bantal. Jadi in case kalau lo diserang kuyang, cek, tusuk. Gue kan emang keluarganya ini emang latar belakangnya Sunda. Terus pernah waktu itu pas gue lagi keluar dari rumah buat kerjaan, tiba-tiba adik gue tuh nelfon untuk gue tuh suruh pulang ke rumah karena ibu itu tiba-tiba sakit keras. Ya waktu gue kira awalnya masih sakit, paling sakit kayak apa ya, semacam kayak tipes atau apa gitu. Nah waktu gue balik, ibu itu suka kayak nyebut-nyebut apa ya, kayak mantra-mantra Sunda gitu yang gue nggak tahu. Terus bertingkah sangat aneh. Terus kayak tatapannya tuh suka kosong. Terus ini gue sampai merinding nih sekarang. Terus kayak ngelihat nyokap gue kayak gitu tuh sangat nggak tahu aja mau berkelakuan apa aja sih. Kayak lu bisa bayangin gak sih pulang nyokap tuh tiba-tiba udah kayak berkelakuan kayak setan gitu loh. Tuhnya tuh dari mulai nggak percaya sekarang gue mulai mengarah ke percaya terhadap hal yang mistis karena itu turning point gue untuk melihat sebenarnya semuanya itu kejadian nyata di mata gue. Aku pernah dengar cerita satu orang, ibu-ibu gitu. Dia single mother lah, dan dia menghidupi ketiga anaknya dengan mempunyai warung nasi. Ya warung nasi kan nggak cukup ya untuk menghidupi 3 orang anak sampai gede gitu kan. Akhirnya dia mencari gimana cara yang cepat dan instan untuk bisa punya uang banyak. Akhirnya dia pakai susuk dan pakai penglaris untuk si warung nasinya ini. Sampai suatu hari ada kejadian di mana warung nasi ini tuh kok kayak orang-orang jadi jarang masuk. Orang baru beli nasinya baru keluar berapa menit balik lagi karena nasinya udah basi. Ternyata dukun yang si ibu ini pakai itu udah meninggal. Jadi jin yang jagain pindah nih ke si ibu ini. Udahlah mulai dari situ kesurupan apa segala macam terjadi. Itu adalah cerita dari film Menjelang Ajal. Sejujurnya ini dari penulis film Menjelang Ajalnya sendiri sih. Karena katanya dia ini true story. Dari cerita filmnya, ada pelajaran nggak sih yang bisa ambil? Perjalanannya adalah menurut gue tuh semua orang tua tuh pasti yang pengen yang terbaik buat anaknya ya. Dan di sini gue ngelihat perjuangan seorang ibu untuk membesarkan anaknya. Karena di sini ceritanya kita itu kan ditinggal duluan oleh bapak kita yang meninggal duluan. Ibunya ini jadi janda dan akhirnya pengen menafkahkan dan membesarkan anak-anaknya. Mungkin caranya tidak sepenuhnya benar gitu dengan pesugihan. Tapi menurut gue orang tua tuh punya caranya masing-masing untuk ingin anak-anaknya itu hidup dengan bahagia gitu. Ini adalah cerita bukan horor yang hanya jump scare tapi juga ada drama keluarga yang sangat kuat. Mungkin Dava udah bilang kali ya, ini film horor bukan cuma sekedar horor yang jump scare juga, cuma ini juga melibatkan drama yang berat di sini, drama keluarga gitu. Pesan yang bisa diambil dari sini menurut aku lebih bisa meng-appreciate time sih, appreciate time dan appreciate ibu kita gitu. Karena kita semua pengen abis nonton film Menjelang Ajal ini, mereka ingat sama ibunya keluar bioskop. Kalian harus nonton film Menjelang Ajal. Tayang 30 April 2024. Jangan lupa nonton di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Dan itu adalah film karya dari Bu Hadrah Dayang Ratu, produksi House Terapi Film, dan akan diperankan oleh gue, ada Caitlin Hardeman, Tasya Rifa Danis, terus juga Syakil dan cast-cast lain yang keren. Kenapa harus nonton? Ya biar kalian tahu gimana cara ekspresi aku.